Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Matkul Statistika kelas C akan mempresentasikan hasil survei terhadap analisis budaya begadang terhadap jam tidur 30 mahasiswa aktif Fasilkom Angkatan 2025. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ilham Aunillah dengan NIM 2524101030334. Perkenalkan, nama saya Nazwan Azim Muntasar Anas dengan NIM 2524 10103067. Kenalkan saya Veda Bastiana Ramzi dengan NIM 2524 1010 3037. Perkenalkan, nama saya Beni Jabarsam. NIM saya 2524 10103106. Nah, mengapa budaya jelek, khususnya begadang, menjadi suatu hal yang sering dilakukan? Berdasarkan survei yang kelompok kami lakukan kepada 30 mahasiswa aktif Fasilkom Angkatan tahun 2025, menunjukkan bahwa sebanyak 25 dari 30 anak atau 83,33% dari total responden mengatakan bahwa penyebab utama mereka begadang ialah karena mengerjakan tugas. Lalu penyebab kedua mereka begadang yaitu bermain media sosial dan diikuti penyebab ketiga, dan seterusnya yaitu melakukan kesenangan pribadi seperti bermain game, menonton film, nongkrong, dan lain-lain. Data di atas termasuk data kualitatif karena menunjukkan jenis atau kualitas. Baik, di sini ada data pendukung. Dari 30 responden, sebanyak 7 responden mengaku jam tidurnya sangat tidak teratur, skor 1 pada setiap harinya, dan diikuti oleh 3 responden yang merasa tidak teratur, skor 2. Sedangkan ada 5 responden yang merasa tidurnya teratur, skor 4, dan hanya 2 responden saja yang merasa tidurnya sangat teratur, skor 5. 13 responden lain merasa jam tidurnya tidak bisa diprediksi teratur atau tidaknya. Hal ini diperkuat oleh 26 responden yang mengaku tugas yang diberikan oleh dosen cenderung membuat siklus begadang terus berulang. Hanya 4 responden saja yang merasa bahwa tugas dari dosen tidak mempengaruhi jadwal tidur mereka. Data ini termasuk data kuantitatif karena memiliki jumlah atau ukuran skala. Next, di sini ada data lain yang kami kumpulkan selagi melakukan survei. Antara lain, target responden berasal dari program studi teknologi informasi, sistem informasi, dan informatika dengan masing-masing 12 anak, 9 anak, dan 9 anak. Sebanyak 70% atau 21 dari 30 responden merupakan laki-laki, sedangkan responden perempuan hanya sebanyak 30% atau 9 responden saja. Dari 30 responden, sebanyak 16,7% atau sebanyak 5 responden yang tidur setelah jam 1 malam. Lalu sebanyak 20% atau 6 responden yang tidur berkisar di antara jam 12 sampai jam 1 malam. Diikuti 23,3% atau sebanyak 7 responden yang tidur di antara jam 11 sampai jam 12 malam. Sebanyak 30% atau 9 responden tidur jam 10 sampai 11 malam. Sebesar 10% atau sebanyak 3 responden saja yang tidur di sekitar sebelum jam 10 malam. Data ini termasuk data kualitatif karena menunjukkan jenis atau kualitas. Next. Apakah data tersebut termasuk ke dalam data kualitatif atau kuantitatif? Berdasarkan hasil survei, data jam tidur mahasiswa termasuk ke dalam data campuran, karena informasi yang dianalisis berupa angka seperti jam tidur dan durasi tidur mahasiswa, termasuk ke dalam data kuantitatif. Data ini dapat dianalisis menggunakan metode statistik seperti rata-rata, grafik, dan lain-lain. Dalam survei ini juga terdapat data kualitatif sebagai data pendukung seperti jenis kelamin dan penyebab begadang.
Next. Apakah data tersebut termasuk ke dalam data primer atau sekunder? Berdasarkan hasil survei, data yang kita peroleh dari responden mahasiswa aktif Fasilkom termasuk ke dalam data primer. Data primer bersifat asli dan akurat serta belum pernah ada atau dipublikasi sebelumnya. Untuk mendapat data tersebut diperlukan observasi ke lapangan. Kekurangan dari data primer ialah membutuhkan waktu untuk sekedar Baik, yang selanjutnya, apakah data tersebut cross-section atau data time series atau data panel? Berdasarkan data jam tidur mahasiswa Hasilkom angkatan tahun 2025 ini termasuk ke dalam data cross-section karena data ini dikumpulkan dari banyak responden pada waktu tertentu. Data ini tidak termasuk ke dalam data time series ataupun data panel. Yang selanjutnya, apakah data tersebut merupakan data dengan skala nominal, ordinal, interval, atau rasio? Beberapa aspek dalam data jam tidur mahasiswa Fasilkom angkatan 2025 meliputi skala nominal, ordinal, dan rasio, tapi skala interval tidak termasuk. Dikarenakan skala interval memiliki nilai nol yang tidak mutlak. Artinya, angka nol digunakan sebagai titik label atau posisi yang bisa naik ke angka positif atau turun ke negatif. Kesimpulan yaitu yang pertama, data jam tidur mahasiswa Fasilkom 2025 ini merupakan data campuran karena informasi yang dianalisis berupa angka seperti jam tidur dan durasi tidur mahasiswa termasuk data kuantitatif dan data pendukung seperti jenis kelamin dan penyebab begadang merupakan data kualitatif. Yang kedua, data ini termasuk ke dalam data primer. Data primer bersifat asli dan akurat serta belum pernah ada atau dipublikasi sebelumnya. Yang ketiga, data jam tidur mahasiswa ini termasuk ke dalam data cross-section karena data ini dikumpulkan dari banyak responden pada waktu tertentu. Yang terakhir, beberapa aspek dalam data jam tidur mahasiswa Silicon dari angkatan tahun 2025 ini meliputi skala nominal, ordinal, dan rasio. Namun, skala interval itu tidak termasuk. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya kita mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.